Saudara, selamat bergabung di Jateng Forum bersama saya, pemimpin redaksi Harian Tribun Jateng, Erwin Ardian. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang menarik di Jawa Tengah. Ada hadir bersama saya tamu-tamu istimewa, di antaranya bakal calon Wali Kota Semarang, Mas Hendy atau Mas Hendrar Priyadi. Selamat siang, Mas Hendy. Selamat siang, Mas Erwin. Selamat siang, pemirsa Kompas beliau TV. Incumbent yang akan maju lagi di periode berikutnya. Kemudian juga hadir tentu saja orang nomor 1 di KPU Jawa Tengah, Bapak Yulianto Sudrajat, Pak Ketua KPU Jawa Tengah. Selamat datang, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya. Diskusi juga tentu saja kurang lengkap kalau tidak dihadiri oleh pengamat politik. Kita punya pengamat politik muda di Jawa Tengah yang luar biasa dari Universitas Semarang, Pak Dr. Julianto. Junaidi. Junaidi. Pak Dr. Junaidi. Ya, selamat siang, Jateng Forum. Beliau sehari-hari sebagai dosen tata negara di Universitas Semarang ya. Universitas Semarang. Ya. Terima kasih. Saudara, hari ini kita akan ngobrol mengenai pemilu serentak di Jawa Tengah yang akan digelar pada tanggal 31 September tahun ini. September. Oh, 23 ya? Oh, sorry. Tanggal 23 September tahun ini, di mana sekarang bakal calon sudah mulai muncul, sudah mulai mempersiapkan diri. Terakhir, partai yang awal-awal memunculkan bakal calon, PDIP ya, Partai Pemenang Pemilu. Salah satunya adalah dari Semarang, Mas Hendy, yang kembali dipasangkan dengan Mbak Ita, selain beberapa calon di daerah lain. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang persiapan pilkada di Jawa Tengah. Pertama mungkin Mas Hendy dulu nih, Mas Hendy. Boleh. Ini sudah serius nih, mau nyalon lagi, nggak capek jadi wali kota, Pak? Ya, kalau bilang serius nggak serius, nyatanya sudah ditetapkan mau dapat rekomendasi. Jadi buat saya seorang petugas partai ini harus bisa mengikuti dan taat pada ketentuan partai. Ya. Jadi pada pertengahan Februari yang lalu, pada saat kita diundang ke DPP dan termasuk 1 dari 50 daerah yang sudah diputuskan, rekomendasi akan jatuh ke masing-masing pasangan calon. Kebetulan saya sama Bu Wakil hari ini juga ditetapkan untuk bisa mendapat rekomendasi untuk bertarung kembali dalam Pilwakot Kota Semarang 23 September. Maka pertanyaannya sudah serius, maju beneran atau enggak, tapi gimana caranya mengamankan rekom tadi? Rekom itu kan diamankan, 1, masyarakat harus tahu, struktural harus tahu, dan yang paling penting rekomnya harus menang, kan gitu ya. Nah, ini yang sedang kita pikirkan sama teman-teman, gimana supaya kemudian rekomendasi itu berhasil diamankan dan dimenangkan. Iya, itu ya Mas Hendy. Kalau persiapan setelah dapat rekom nih, apa yang sudah dilakukan, Mas? Ya belum begitu banyak, kami baru pada tahap berkomunikasi dengan parpol yang lain, dan sudah kita menemukan ada 9 partai politik yang insya Allah nanti akan bergabung bersama-sama PDI Perjuangan. Kemudian secara struktur konsolidasi internal dengan partai kami sendiri sudah kami lakukan, mulai dari anak cabang, ranting, bahkan anak ranting, sedang kita terus komunikasikan supaya mesin ini panas menghadapi Pilwakot. Kalau yang dalam strategi apa ya, kita belum membentuk tim sukses. Kita baru tetap menjalankan aktivitas yang hari ini masih kita emban, yaitu sebagai wali kota dan wakil wali kota. Jadi kalau diundang masyarakat ya datang, ada kebijakan apa yang harus diputuskan kita ambil. Nah, semuanya masih berjalan sesuai dengan aktivitas kita sebelumnya. Iya. Ini yang luar biasa memang di Semarang ini 9 parpol ya sekarang yang sudah. Ya, yang sudah berkomunikasi dan menyampaikan dukungan, meskipun Mas Derajat selaku Ketua KPU tadi mengatakan ini pertandingannya masih 4 bulan nih masuk pendaftaran, jadi belum terkunci. Kalau calon independen kan sudah terkunci. Tapi calon dari partai politik ini kemungkinannya masih ada 4 bulan. Buat kami dengan 9 partai politik kemarin sudah deal secara lisan, tapi suratnya kan belum kami terima. Jadi kemungkinan itu ada. Dan ya kita kan ngerti lah di politik sangat dinamis, tapi kita sih yakin lah sama komitmen yang sudah disampaikan secara lisan dengan teman-teman parpol yang lain.
Jadi ada kemungkinan bisa jadi nanti pemilih datang ke TPS yang satu isinya kosong ya di Semarang ini. Bagaimana Pak Yulianto ini mengenai fenomena kotak kosong? Ya, gini Mas, jadi di dalam pilkada ini kan dinamika soal paslon tunggal ya, istilahnya pasangan calon tunggal. Dari tahun 2015 pilkada serentak pertama kali ya, terus kemudian pilkada serentak kedua itu 2017, terus kemudian pilkada serentak 2018, dan ini kita memasuki pilkada serentak yang keempat, pilkada serentak tahun 2020. Fenomena soal paslon tunggal sudah ada sejak tahun 2015, dan yang jelas regulasi mengenai paslon tunggal juga sudah ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu, termasuk PKPU-nya. Artinya berbicara soal paslon tunggal, berapapun paslonnya bagi KPU tidak ada masalah, gitu ya. Karena sudah ada regulasinya di situ. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bagi khususnya KPU Jawa Tengah ini kan ada 21 kabupaten kota penyelenggara pilkada. Yang terkait dengan aspek-aspek soal paslon tunggal, kami terus memperkuat teman-teman KPU kabupaten kota dalam rangka apabila nanti ada paslon sementara paslonnya hanya tunggal begitu ya. Nah, terkait dengan itu soal dinamika yang ada di partai politik sebagai peserta pemilu nantinya itu kan kami serahkan sepenuhnya, itu bukan wilayah kami begitu ya. Soal nanti apakah calonnya 1, 2, 3 atau berapapun, prinsip kami akan kami selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Tapi yang pasti kalau dibandingkan calonnya 4 atau 5 dengan calon satu kotak kosong kan lebih ringan mungkin ya bagi KPU ya Mas? Bagi kami, istilah kami Mas, istilah kami, prinsip kami kan KPU ini kan melayani Mas, melayani peserta pemilu secara adil dan setara begitu ya. Peserta pemilu siapa kalau pilkada ya pasangan calon lah begitu ya. Terus kemudian melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak politiknya. Gitu ya. Bagi kami, kami harus pada jalur itu, pada konsisten itu, apapun kondisinya, begitu. Toh semua sudah diantisipasi, sudah tertuang juga di dalam regulasi. Begitu kami akan melayani peserta pemilu dengan sebaik-baiknya. Baik, saudara, semakin menarik perbincangan kita, dan jangan lupa program ini bisa diikuti di live streaming Tribun Jateng YouTube. Ada di Facebook, juga live di Radio Sonora, kemudian juga bisa ditayangkan nanti di Kompas TV. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Saudara, kita kembali lagi di Jateng Forum dengan topik persiapan bakal calon kepala daerah pasca rekomendasi partai. Tadi kita sudah ngobrol soal bagaimana persiapan Mas Hendy, kemudian dari KPU juga bagaimana kemungkinan kalau nanti ada daerah yang melawan kotak kosong. Di sini ada pengamat politik kita, Pak Dr. Junaidi. Ya, ini saya ingin tanya nih Pak Dokter nih, sebenarnya kalau lawan kotak kosong tuh gimana? Kenapa nggak undang-undangnya dibikin? Ya sudahlah kalau kosong aklamasi sajalah gitu. Karena dananya kan lumayan besar ini. Jadi saya mulai dari filosofi dalam pilkada itu. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 itu jelas, kepala daerah itu, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Kata-kata demokratis itu maknanya banyak. Jangan hanya dilihat bahwa makna demokratis itu pilkada, makna demokratis sudah ada calonnya banyak, makna demokratis itu tunggal seperti itu, atau makna demokratis barangkali yang disampaikan Mas Erwin. Jadi yang disebut makna demokratis itu luas sekali. Tapi yang jelas kalau kita bicara filosofi pasal 18 itu, demokratis adalah the election for integrity, yaitu pemilu yang berintegritas. Jelas itu seperti itu. Jadi contohnya kita bayangkan seperti ini. Di Jogja itu tidak ada gubernur, itu tidak ada pilkada, langsung dipilih secara turun-temurun. Artinya di situ juga disebut dengan istilahnya demokratis. Jadi kalau kemudian di kota Semarang barangkali, kalau istilahnya headline kita hari ini, judul kita hari ini kan bahkan sudah pasca rekomendasi ada stripnya. Apakah itu rekomendasi itu berhenti? Mas Hendy berhenti di situ atau kemudian masih abu-abu seperti itu? Kalaupun nanti berhenti, saya pikir ada nilai positifnya juga. Kalau kita bicara soal pilkada, apakah dengan hanya calon tunggal itu sah? Saya pikir sah secara konstitusional. Ada nilai positifnya juga. Contohnya, kalau nanti barangkali calonnya calon tunggal, itu adalah incumbent, visi misi sebelumnya kan tinggal melanjutkan seperti itu. Jadi tidak usah bikin visi misi lagi. Rakyat tidak usah bingung. Tinggal tadi Pak Ketua KPU bilang nanti yang ada adalah penajaman visi misi dalam sosialisasi. Bagaimana kualitas visi misi tersebut, apakah
mungkin bisa direalisasikan atau tidak. Jadi kalau pandangan saya sebenarnya tunggal ataupun banyak calonnya, sebenarnya kalau kita lihat banyak calonnya kan menarik gitu, ada perdebatan. Tapi kalau tunggal sekalipun tetap itu dikatakan sebagai pilkada atau pemilihan kepala daerah sebagai amanat pasal 18 itu demokratis. Barangkali itu. Kalau Pak Junaidi sendiri melihat nih fenomena ini sebenarnya apa ya? Apa karena mungkin partai politik ragu untuk menyodorkan calonnya karena melihat incumbent yang cukup kuat, ya? Atau mungkin ya mereka istilahnya daripada maju tapi kalah, udahlah mending gabung semua ke pemerintah. Gimana? Jadi, sebenarnya kalau menurut saya ada banyak analisa tersebut, tapi harus diuji terlebih dahulu. Meskipun saya katakan yang saya sampaikan ini hipotesa, kesimpulan sementara. Yang pertama bisa jadi itu ada yang namanya kaderisasi partai politik itu berhenti, itu bisa jadi. Tapi potensi lain bisa jadi masyarakat itu membaca, partai politik membaca calon yang demikian yang satu ini lebih tepat, lebih strategis untuk lebih dipilih dibandingkan calon-calon yang lain. Lebih baik partai politik memilih calon tersebut. Itu pertimbangan-pertimbangan analisa. Tapi kalau kita bicara soal analisa itu apakah benar atau tidak, mungkin kita bisa buktikan nanti di lapangan. Apakah memang benar terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal apakah itu sah atau tidak, saya pikir secara konstitusional itu dikatakan sah. Tidak ada yang mengatakan itu tidak sah. Kalau ada teman-teman itu calon partai politik berarti tidak menghasilkan kaderisasi yang baik. Kalau gitu dalam undang-undang kan sudah ada. Komitmen kita dalam undang-undang itu kalau tidak lewat partai politik bisa yang melalui calon-calon tunggal. Perseorangan seperti itu kan bisa. Nah, ini yang dimaksud dalam undang-undang, saya pikir calon tunggal atau calon tunggal itu yang ada dalam kontestasi pilkada itu tetap sah secara konstitusional dan dapat dikatakan itu demokratis. Jelas demikian. Ya, jadi bukan masalah berapa banyak calonnya ya, tapi yang penting bagaimana pesta demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang pemilihan demokratis berkualitas itu ya. Saya kembali lagi ke Mas Hendy nih, Mas Hendy. Mas Hendy ini kan termasuk dalam periode awal yang dapat rekomendasi dari PDIP. Bahkan waktu itu saya ingat sempat menjadi headline juga, Bu Mega dalam hal ini Ketua Umum PDIP sempat menyebut Mas Hendy ini salah satu kepala daerah yang berprestasi lah dibandingkan dengan kepala daerah PDIP yang lain di daerah-daerah lain itu. Kalau menurut Mas Hendy sendiri, kira-kira apa yang membuat PDIP bisa kembali mantap lagi mencalonkan Mas Hendy untuk periode ke depan? Kira-kira wah, mana berani saya jawab itu, Mas. Kita udah bos-bos semua ya. Mestinya Mas Erwin bisa menanyakan sama beliau-beliau gitu. Tapi buat saya sebagai petugas partai hari ini, saya meyakini bahwa setiap tugas itu ada hal yang pasti dinilai oleh pengurus DPP. Bagaimana tugas membesarkan partai. Kan indikatornya jelas nih. Kursinya tadinya berapa sih, jadi berapa, misalnya begitu. Atau tugas memenangkan pemilu-pemilu yang lain. Pileg, selain pileg ada pilgub waktu itu, pilpres gimana nih kontribusinya. Mungkin itu, tapi ya saya nggak berani jawab kan, itu beliau-beliau yang memutuskan. Tapi saya rasa yang penting sebagai petugas partai kita punya kemampuan untuk bisa mengamankan tugas dari pimpinan daerah maupun pimpinan pusat, itu barangkali nilai plusnya. Ada instruksi khusus nggak Mas kemarin waktu dapat rekomendasi itu dari Bu Mega? Saya rasa instruksinya secara umum kepada 50 kota kabupaten yang dapat rekom untuk tetap bisa mengamankan dan memenangkan rekomendasi tersebut dan juga bisa membumikan Pancasila di masing-masing wilayah. Kemudian yang menarik lagi catatan saya itu dari partai yang bergabung. Tadi kalau saya lihat data di Semarang ini mungkin cuma PKS nih yang belum merapat itu kan. Ada 9 partai yang sudah merapat. Ini kita ya bicara ke depan lah ya. Kalau misalnya nanti memerintah lagi 5 tahun ke depan, nanti bagaimana mengatur semua partai ini agar tetap bisa mengontrol pemerintahan? Oh begini, kami menerapkan pola komunikasi lintas partai. Saya menempatkan diri saya pada momen-momen tertentu sebagai wali kota, ya saya harus bisa mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat ini kepada semua teman partai. Saya selalu sampaikan, mas-mas para pimpinan partai, kita ini pertandingannya 5 tahun sekali aja ya. Yang 4 tahun ini kita masih bareng-bareng nih, keroyok nih kota Semarang. Kotanya kan cukup jauh tertinggal waktu itu. Saya yakin pada saat PDI Perjuangan mengusulkan aspirasi
kemudian kita setujui aspirasi itu yang dibantu masyarakat juga warga Semarang. Ya. Partai lain misalnya contoh Demokrat, pasti juga begitu. Demokrat juga akan bantu kadernya yang juga warga Semarang. Jadi kalau selama 4 tahun ini kita nggak regejegan, kita nggak berantem, kita sama-sama membangun Semarang, ya yang merasakan hasilnya kan kota Semarang. Ya, Nah baru nanti kalau ada pertandingan pemilihan legislatif, monggo silahkan, karena kan masing-masing pasti punya kepentingan. Gimana caranya bisa bertahan di kursi dewan, gimana caranya suaranya bisa lebih banyak. Monggo, saya tidak akan menutup kemungkinan itu. Tapi 4 tahun ini saya selalu berkomunikasi secara baik dan aktif dengan teman-teman lintas partai. Iya, ya. Dan itu berarti sudah jalan ya? Sudah yang periode yang lalu. Meskipun partai-partai itu tahun sebelumnya tidak mendukung Mas Hendy itu ya? Ya, jadi saya juga merasakan begitu kan. Waktu itu kan ada 3 pasang yang dukung kami itu ada Demokrat, Nasdem, Demokrat, Nasdem, dan alhamdulillah Demokrat kemudian suaranya tetap ya, kursinya tetap 6, Nasdem dari 1 jadi tambah 2, selain PDI Perjuangan juga tambah 4. Tapi partai-partai yang lain waktu itu tidak mendukung, kursinya hilang, sebagian hilang. Jadi mungkin mereka akhirnya menyadari khilaf mereka dan kembali ke jalan yang benar. Iya Mas. Oke Mas, makin menarik ini saudara, obrolan kita hari ini makin menarik. Kita akan melanjutkan lagi setelah yang akan lewat berikut ini. Saudara, bertemu lagi di Jateng Forum. Jateng Forum ini terselenggara atas kerjasama Tribun Jateng, Kompas TV, Radio Sonora, dan Kompas Gramedia Group. Kita lanjut lagi ngobrol soal Pilkada 2020. Ini ke Pak Ketua KPU nih, Mas Yuli. Kalau soal persiapan sendiri, meskipun masih tanggal 23 ya tadi ya, 23 September, ini kebetulan KPU Provinsi memang mungkin hanya supervisi ya, karena di provinsi tidak ada pilkada. Ini sampai sekarang persiapannya sudah seperti apa ini? Ya, gini Mas, jadi soal proses perkembangan tahapan, bahwa untuk tahapan awal itu adalah penandatanganan NPHD untuk anggaran penyelenggaraan pilkada di 21 kabupaten kota itu. Per 1 Oktober itu 21 kabupaten kota sudah menandatangani NPHD untuk anggaran penyelenggaraan pilkada. Itu artinya dari sisi aspek anggaran sudah selesai. Dan itu cukuplah buat teman-teman untuk penyelenggaraan di 21 kabupaten kota. Berikutnya tahapan berikutnya adalah soal teman-teman langsung tancap gas soal launching pilkada di kabupaten kota masing-masing. Melalui peluncuran jingle, maskot yang intinya segera menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat di kabupaten kotanya masing-masing bahwa di tahun ini adalah tahun penyelenggaraan pilkada 2002, yang endingnya adalah bagaimana nanti partisipasi publik itu masih tetap terjaga, partisipasi pemilih tetap baik begitu di pilkada serentak 2020. Nah ini update tahapan yang akhir ini adalah sekarang pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu ad hoc, yaitu pembentukan PPK PPS. Kalau PPK sudah kita lantik tanggal 29 Februari kemarin, dan sekarang proses seleksi untuk calon anggota PPS. Gitu. Itu update terakhir untuk tahapan begitu. Dan kawan-kawan ini fokus untuk rekrutmen di PPS, karena PPS pun juga melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan nanti seleksi wawancara. Berikutnya nanti setelah PPS terbentuk, PPS harus segera membentuk PPDP Mas. PPDP itu petugas pemutakhiran data pemilih yang nanti akan melakukan fungsi coklit yang ke rumah-rumah itu Mas, untuk daftar pemilih begitu ya. Terus kemudian kalau sudah didaftar kemarin langsung nanti ditampilin stiker di rumah itu bahwa keluarga ini sudah terdaftar sebagai pemilih. Iya, itu juga bagian dari sosialisasi Mas. Langsung menyentuh ke basis pemilih langsung begitu ya, ke keluarga. Makanya sosialisasi berbasis keluarga itu salah satu pertama kali yang dilakukan adalah petugas PPDP itu. Jadi dipastikan setiap keluarga itu sudah tersentuh oleh sosialisasi waktu proses mendata. Mereka tidak hanya mendata tapi juga mensosialisasikan Mas. Ketika berkunjung ke rumah-rumah ini. Itu. Nah, berikutnya juga untuk calon perseorangan itu sudah kita lakukan kemarin dan sudah selesai begitu ya. Hanya 1 bakal paslon perseorangan yang statusnya diterima begitu di Kota Surakarta. Itu yang lain statusnya ditolak begitu. Terus kemudian ini saat ini ke Kota Surakarta, KPU Kota Surakarta tengah melakukan verifikasi administrasi. Berikutnya nanti akan dilanjut verifikasi faktual
terkait dengan dukungan bagi calon perseorangan itu. Itu Mas, itu soal progres untuk tahapan Pilkada serentak 2020. Sekaligus ini saya juga menyitir tadi yang disampaikan Mas Junaidi soal potensi calon tunggal demokratis itu, atau tidak. Calon tunggal pun juga demokratis, Mas. Artinya masyarakat bisa memilih juga, punya kewenangan untuk memilih juga untuk kotak kosong itu kan. Iya, itu kan bagian mekanisme demokrasi. Bagi yang tidak setuju dengan calon tunggal kan bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih kotak satunya kan begitu. Artinya itu proses sangat demokratis. Maka itu sebenarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian ditertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Jadi mekanisme demokrasi tetap memungkinkan adanya paslon tunggal, dan masyarakat didorong untuk tidak golput juga, tetap datang ke TPS. Gitu. Dan yang setuju dengan calonnya pasti menyoblos calonnya, yang tidak setuju dengan calonnya pasti nyoblos yang kotak kosongnya. Jadi ada mekanisme yang balance, dan itu menurut saya cukup demokratis karena memberikan mandat sepenuhnya kepada rakyat, kepada pemilih untuk menggunakan hak politiknya. Begitu, begitu. Jadi itu bagian dari bagaimana negara ini melindungi hak pilih, termasuk juga melayani calon, meskipun dulu kan awalnya calon tunggal itu kan belum ada regulasinya, begitu ya. Apakah digelar di pilkada serentak berikutnya atau ditunjuk caretaker ya kalau nggak salah ya sebelumnya ya? Enggak, langsung kemudian ada ajuan ke Mahkamah Konstitusi ya, terus kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi itu, walaupun paslon tunggal ya punya legal standing dan punya argumentasi bahwa penyelenggaraan pemilu itu demokratis, meskipun juga diikuti hanya satu pasangan calon. Toh ya itu memberikan ruang pilihan untuk memilih pasangan calon atau tidak memilih pasangan calonnya, karena tersedia pilihan itu. Prinsipnya kan ini memilih, begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau nanti itu syaratnya paslon tunggal itu menang di pilkada tersebut? Itu. Bahwa untuk memenangkan di paslon tunggal itu harus suara sahnya harus lebih dari 50%, Mas. Lebih dari suara 50%? Sahnya, dari suara sahnya, iya. Kalau paslon tunggal itu suaranya tidak sampai dari 50%, berarti yang menang adalah kotak kosong. Iya, kotak kosong begitu. Tapi nggak ada ketentuan minimal dari DPT kan? Dari suara sah, Mas. Bukan. Dari suara sah yang memilih. Ya kalau itu pasti ya, karena ada dua pilihan ya. Bukan dari DPT. Yang memilih. Yang memilih, begitu. Ada kasuistis yang terjadi di Pati itu. Ya gimana Pak? Yang memilih itu otomatis yang juga suaranya sah kan. Memilih belum tentu suaranya sah loh, Mas. Oh iya. Iya, memilih belum tentu suaranya sah. Jadi yang 50%, lebih 50% itu dari suara sah di tempat pemungutan penghitungan suara itu. Begitu. Itulah kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau yang menang adalah kotak kosongnya? Gitu ya. Itu. Ada di Makassar. Makassar ya. Iya, ya otomatis yang kita tetapkan adalah kotak kosong itu, dan kemudian akan digelar pilkada selanjutnya. Diulang. Akan digelar pilkada di pilkada selanjutnya, begitulah. Otomatis nanti kalau ketika akhir masa jabatan dari wali kota itu habis, nanti akan diisi oleh pejabat bupati dari kotaknya ditaruh di ruang kerja. Tapi masih ada kesempatan untuk melakukan judicial review, uji materi. Saya kira nanti kita kalau bertamu ngadep kotak kosong. Dan calon yang kalah di dalam paslon tunggal tersebut itu bisa mengikuti pilkada berikutnya. Oh, boleh ikut lagi. Iya, boleh ikut lagi. Iya. Iya. Begitu, Mas. Baik, menarik sekali nih Pak Yulianto. Saya ingin nyinggung sedikit soal anggaran ya. Kalau dari catatan saya nih ya, anggaran untuk Jawa Tengah untuk pemilu tahun ini tuh 687 miliar 938 juta 956.000. Itu cukup besar ya untuk 21 kabupaten kota. Cuman kalau kita lihat ke dalam itu beda-beda. Ada yang terbesar saya catat di Kota Semarang itu 71 miliar anggarannya. Kemudian di Magelang cuma 7 miliar. Nah itu gimana itu Pak penyebaran anggarannya? Ya tentu kan asumsi anggaran itu berasal dari pemilih. Ya kan, pemilih itu kan nanti akan terbagi di TPS. Ya Kota Magelang itu kan hanya 3 kecamatan. Iya. Sementara Kota Semarang berapa kecamatan Pak? Ada 16. Oke, iya. Jumlah pemilihnya jutaan di Kota Semarang.
Kota Magelang hanya ratusan ribu. Oke, itu ya menjelaskan. Jadi dari rasio ya, dari rasio jumlah pemilih. Betul, gitu. betul. Baik saudara, diskusi makin hangat kita siang ini, tapi kita harus menunggu yang mau lewat berikut ini. Kita kembali lagi di Jateng Forum bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Kali ini saya mau bertanya ke pakar politik kita, Pak Dr. Junaidi ya, dari USM. Mas saja ya saya manggilnya. Mas Jun, ini kalau dari 21 daerah ya di Jawa Tengah, kan ada 21 daerah nih, kota dan kabupaten. Ini pemetaannya bagaimana menurut Mas Jun? Kira-kira mana daerah yang bakalan seru, mana yang tingkat kerawanannya tinggi? Sudah ada belum Mas pemetaan itu Mas? Jadi kalau saya dilihat dari kondisi politik yang ada saat ini ya, itu masih abu-abu saya pikir. Jadi masih belum jelas mana yang kemudian di sini ada peta konflik yang dominan atau tidak seperti itu. Akan tetapi kalau kita lihat dari potensi yang muncul itu pasti setelah nanti rekomendasi itu jelas-jelas sudah keluar. Karena yang mainkan sekarang itu kan, yang permainan sekarang kan dipegang oleh ketua partai-partai politik masing-masing. Jadi setelah nanti ada rekomendasi yang jelas, baru bisa dibaca kalau menurut saya itu, mana rawan-rawan peta konflik. Tapi saya pikir dari 21 daerah, kalau kita bicara sekarang, hari ini ada, kalau besok ada pilkada, saya pikir aman sentosa saya pilih demikian. Mungkin ini untuk mengarangi beban daripada KPU barangkali. Ya, saya melihatnya demikian. Jadi pasca rekomendasi nanti sudah keluar hari terakhir, kalau biasanya contohnya kalau di Demak itu ya. Demak itu kalau saya baca setiap kali pilkada itu pasti itu happy endingnya terakhir-terakhir itu. Jadi detik-detik terakhir baru kemudian kelihatan siapa yang jelas-jelas mendapatkan rekomendasi. Kalau sekarang-sekarang belum jelas. Maka kemudian kalau konfliknya di mana? Barangkali kalau konfliknya ya di antara partai politik masing-masing. Apalagi sekarang kita tergerus oleh virus isu-isu corona dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu hal yang menarik. Jadi potensi konflik itu nanti bisa terdegradasi dengan isu-isu yang menginternalisasi yang ada secara internasional sekarang. Jadi itu saya melihatnya demikian. Tapi jangan nanti disebut corona pengalihan isu ya. Karena kita biasanya latai, oh ini pengalihan isu gitu ya. Baik, Mas Hendy, kita kan juga ini live di YouTube Tribun Jateng, kita live di Facebook Tribun Jateng. Ini ada netizen yang bertanya, pertanyaannya dialamatkan ke Mas Hendy nih. Jadi pertanyaannya, Mas Hendy ini kan dulu awalnya bukan siapa-siapa lah ya, orang biasa. Sekarang menjadi orang yang diperhitungkan di percaturan politik. Sekarang udah arahnya sampai ke nasional ya. Nah, ini kira-kira bagaimana nih resepnya Mas Hendy kok bisa melakukan loncatan itu? Itu satu. Kemudian yang kedua, kira-kira sampai kapan nih Mas Hendy mau masuk ke politik? Pensiunnya kapan ini? Sampai hari ini saya masih menjadi orang yang biasa-biasa saja loh ya. Artinya kalau pas mau makan, pengennya mangut ya saya ke warung mangut. Kalau misalnya pengen soto ya ke warung soto. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat saya harus merubah kebiasaan maupun sifat saya. Cuman kalau saya boleh menyampaikan, kunci daripada semua hal ini adalah jaringan yang harus semakin hari semakin baik. Oke, jaringan ya. Ya, gimana bisa bentuk jaringan ya? Kalau dipercaya sama orang. Kalau orang sering selintutan, nggak menepati janji, gimana orang lain mau percaya kan gitu. Kurang lebih begitu aja. Gimana trust itu harus dibangun, sampai kemudian orang akan mengatakan, aku nek kerja Mbak Hendy kita enak gitu aja. Jadi resep saya begitu aja. Mengurangi hal-hal yang negatif yang kemudian dirasakan orang lain, saya nggak memberikan manfaat. Justru memperbanyak pekerjaan ini untuk bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sampai kapan itu? Ya sampai partai tidak perlu saya mungkin. Jadi sepanjang masih dipercaya di partai politik, kemudian juga masih bisa memberikan manfaat pada masyarakat, saya akan terus abdikan diri saya ini di wilayah politik. Karena dulu begini, saya janjian sama istri saya nih. Ya. Saya kan ini kan mulai dari wira swasta, pengusaha, kontraktor. Sampai kemudian tahun 2004 dapat peluang masuk pengurus partai politik. Masa adaptasi pertama ini, istri saya itu sama anak-anak saya, Masya Allah, itu tiap hari ngingetin terus, kok kayak gini, kok jadi sering nggak di rumah. Saya bilang begini, tunggu umur papa 40 ya. Nanti setelah umur 40 kita diskusikan.
saya harus bekerja sebagai pengusaha atau di wilayah politik. Ternyata waktu umur 40 saya jadi wakil wali kota. Saya tanya tuh anak-anak sama istri saya, gimana ini, Papa harus di wilayah politik atau kembali ke pengusaha? Ya kalau udah jadi wakil wali kota terus aja Pak. Sudah terlanjur. Ya akhirnya sampai sekarang. Jadi artinya ya masih terbuka peluang ya dengan usia Mas Hendy yang masih muda sekarang, masih bisa ke provinsi, masih bisa ke nasional gitu kan. Ya waktu saya masuk 2005 itu saya nggak ngimpi seperti itu. Waktu itu capaian tertinggi yang saya impikan adalah jadi anggota dewan. Itu sudah pol ya? Ya itu udah pol. Jadi kalau sampai kemudian saya dipercaya partai dan masyarakat dalam posisi sekarang ini udah luar biasa sekali, dan saya akan manfaatkan untuk bisa membantu masyarakat seluas-luasnya. Iya, luar biasa ya Mas Hendy. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kita semua ya, kisah dari Mas Hendy. Berikutnya kembali ke Mas Yulianto nih, ke Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman pilkada yang sebelumnya, Mas Yuli, kira-kira tantangan untuk pilkada tahun 2020 ini apa? Tadi kan sempat disebut corona, isu corona. Nah, jangan-jangan nanti September kita sudah berubah suasananya. Itu gimana Mas Yuli melihat ini? Ya, sebenarnya begini Mas, ini kan kita masuk tahapan ke dinamika sudah mendekati pencalonan ya, masa-masa pencalonan. Artinya sekarang peserta pemilu terus berkomunikasi bagaimana dalam rangka untuk berkontribusi mengusung paslon ya. Usung paslonnya yang nanti akan didaftarkan masih di bulan Juni tanggal 16 sampai tanggal 18. Artinya sebenarnya kalau kita berbicara soal paslon tunggal masih dini kita bicara soal itu, karena pendaftaran saja masih besok bulan Juni, artinya masih ruang kemungkinan partai politik untuk berkomunikasi, berdinamika dan sebagainya itu masih terbuka lebar. Tapi kalau berbicara soal bagaimana potensi kemungkinan paslon tunggal tetap ada gitu. Toh faktanya di 2015 juga ada, 2017 ada, di 2018 ada, dan fenomena semakin lebih banyak. Dari pilkada dari sebelumnya. Begitu. Tapi itu kami serahkan sepenuhnya kepada peserta pemilu, toh itu domain peserta pemilu terkait dengan itu. Nah, barangkali tantangannya apa sih di pilkada ini? Saya pikir tantangan kita nanti adalah soal partisipasi ya Mas ya. Partisipasi pemilih begitu ya. Bagaimana kami terus meyakinkan kepada masyarakat, misalnya toh ada paslon tunggal misalnya begitu. Kami juga harus meyakinkan sosialisasi bahwa Anda tetap diberikan kewenangan untuk memilih apapun. Sebenarnya kan pilkada pemilu atau pilkada ini lebih banyak ini bagian dari ruang pemilih untuk mengeksekusi pilihannya kan gitu ya. Mengeksekusi pilihannya. Artinya calon yang dianggap baik pasti mereka akan memilih lagi. Calon yang dianggap tidak baik pasti tidak dipilih, kan begitu saja. Itu kan bagian dari kedaulatan mereka dalam rangka undang-undang. Termasuk di dalamnya juga paslon tunggal kan begitu. Artinya tetap harus hadir ke TPS karena itu bagian dari ruang pilihan mereka begitu. Nah, tentu yang harus diantisipasi itu adalah ketika nanti misalnya ada paslon tunggal terus kemudian berdampak kepada menurunnya animo pemilih ke TPS. Itu bagian tantangan dari kami yang harus kami yakinkan bahwa misalnya ada paslon tunggal sekalipun itu mereka tetap diberikan kewenangan untuk memilih kok begitu ya, memilih. Gitu. Jangan terus kemudian mereka golput gitu ya, tidak datang ke TPS. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke publik bahwa mereka pun datang ke TPS dan diberikan kewenangan untuk memilih. Oke. Baik, Mas Yuli. Saudara, kita akan kembali setelah jeda yang berikut. Saudara, kita kembali lagi di Jateng Forum. Mas Hendy, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya banyak sekali. Kita harus akomodir lagi nih satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Ada netizen yang tanya, ini Mas Hendy, ini kan partainya mendukung semua. Amin, mudah-mudahan. Terus nanti gimana balas jasanya? Kan mereka pasti nanti minta balasan. Gimana Mas? Iya sih, awal saya sudah mengatakan sama partai-partai yang berencana untuk berkoalisi bahwa ini koalisi tanpa syarat. Saya nggak mau kok ada mahar-mahar, karena buat saya politik itu jadi nggak asik lagi kalau semuanya harus bertransaksi. Tapi ini dasarnya adalah kepercayaan. Kan membangun kota Semarang ini kan perlu kebersamaan, bergerak bersama. Saya tadi udah menyampaikan di depan, ayo pertandingannya 5 tahun sekali aja ya. Yang 4 tahun kita bangun Semarang nih. Nah,
saya menawarkan konsep membangun bersama ini, bahwa mereka boleh membangun di konstituennya, yang partai lain juga boleh, tapi ujung dari semua ini adalah untuk bisa membuat percepatan pembangunan di Kota Semarang. Dan mereka setuju kok. Oh, Sampai gitu. sejauh ini setuju sih. Ya. Ya, jadi intinya nggak ada balas jasa ya, Ya, balas enggak lah. jasanya lewat pembangunan itu Iya, ya, iya, yang bisa iya. dinikmati oleh warga Kota Semarang Iya, semua. Baik saudara, tak terasa sudah 1 jam kita ngobrol bersama dengan narasumber yang sangat kompeten terkait dengan Pilkada 2020. Apapun itu, keputusan tetap ada di tangan pemilih. Jadi pemilih yang kemudian nanti akan menilai siapa yang kira-kira cocok untuk memimpin wilayah masing-masing selama 4,5 tahun ke depan sampai 2024. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin memberi kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan apalah pesan-pesan lah. Mungkin Mas Hendy dulu kepada warga. Warga Semarang ya? Iya. Oke, warga Semarang, sedulur yang selalu saya hormati dan saya banggakan, demokrasi kita lagi diuji, terutama di dalam pemilihan wali kota Semarang. Maka saya ingin sedulur-sedulur warga Semarang, saya pastikan untuk bisa datang ke TPS, untuk bisa memilih calon sesuai dengan hati nurani panjenengan. Karena kehadiran panjenengan ke TPS pada tanggal 23 September, itu sangat berpengaruh terhadap proses demokrasi yang ada di bangsa kita ini. Jadi, kalau mau liburan boleh, tapi nyoblos dulu. Kalau mau aktivitas kerja boleh, nyoblos dulu. Dan insya Allah ini menjadikan Semarang menjadi kota yang semakin demokratis dan semakin berkembang hebat. Matur nuwun. Amin, bagus. Baik, makasih Mas Hendy. Ke Mas Yulianto mungkin ada himbauan atau pesan kepada, ya selain warga tentu saja KPPS dan petugas-petugas pemilu di seluruh Jawa Tengah. Silakan Mas. Ya, buat seluruh warga Jateng khususnya di 21 kabupaten kota yang saat ini sedang menyelenggarakan pilkada, begitu ya. Tentu ini menjadi bagian tahun politik di 21 kabupaten kota karena pilkada serentak ini juga menjadi agenda politik nasional, agenda nasional yang harus kita sukseskan bersama. Kami tentu berharap seluruh peran masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan sama-sama mensukseskan pilkada serentak di 21 kabupaten kota di Jateng. Harapan kami pilkada serentak ini juga sukses seperti di pemilu serentak 2019. Ya. Partisipasi pemilih juga baik, begitu, partisipasi tinggi, itu kan bukti komitmen warga Jawa Tengah dalam rangka terus untuk memberikan kontribusi bagi warga, bagi negara ini, sekaligus mewujudkan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Saatnya 21 kabupaten kota warganya menentukan pilihan untuk memilih bupati, memilih wali kota demi kesejahteraan rakyat di 21 kabupaten kota itu. Baik, makasih Mas Yuli. Mas Junaidi nih, mungkin ada pesan-pesan pada pemilih nih. Dari sisi pengamat politik, bagaimana sih mungkin caranya milih biar menghasilkan pemimpin yang berkualitas misalnya. Silakan Mas. Jadi kalau kita bicara soal pilkada itu bukan hanya sekedar rutinitas atau ritualitas selama 5 tahun berturut-turut seperti itu. Tapi pilkada itu merupakan institusionalisasi bagaimana kita akan mengambil kebijakan pada 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau harapan besar memang saya melihat bahwa potensi konflik itu harus sudah selesai setelah pasca pilkada. Jadi seringkali kita melihat bahwa pilkadanya sudah selesai, konfliknya masih terus-menerus, itu yang salah. Jadi harapan besar itu kalau kita konflik, ya konflik perdebatan visi misi pada saat pilkada, bukan konflik sara dan lain sebagainya, itu harus kita hilangkan jauh-jauh. Dan nyatanya kalau kita bicara soal pilkada, memang dari tahun ke tahun itu ada perbaikan terus-menerus seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita bicara soal pilkada itu adalah untuk mewujudkan kepentingan masyarakat pada 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau masyarakat tidak berkontribusi nyata terhadap pilkada tersebut, ini tentunya akan bukan hanya merugikan kepentingan pemerintah, negara, akan tetapi kepentingan daripada anak cucu kita pada masa yang akan datang. Jadi gunakan hak pilih sebaik-baiknya, jangan kemudian menodai kepentingan negara kita yang terwujud dalam konstitusi kita. Demikian. Baik, terima kasih. Saudara, demikian tadi perbincangan ringan kita mengenai topik yang cukup menarik, Pilkada 2020. Jateng Forum akan selalu hadir menyapa Anda dengan topik-topik hangat dan narasumber-narasumber yang kompeten. Tunggu kami di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih.